making disciples, transforming lives. Shalom Bapak Ibu semua, sukacita bisa kembali melayani di GMS Jakarta Selatan. Sepanjang hari ini saya akan khotbah mengenai padang gurun. Di ibadah pertama ini saya memberikan judul Padang Gurun Versinya Tuhan. Di ibadah kedua nanti saya khusus akan bicara mengenai pencobaan Yesus di padang gurun. Apa sih pencobaan yang dialami Yesus? Definisinya apa dan kira-kira apa relevansinya buat kita? Setiap kita setiap hari pasti akan kita akan mengalami yang namanya pencobaan karena Yesus sendiri pun dicobai. Lantas kenapa kok Yesus dicobai? Supaya dia bisa memberikan kita teladan dan contoh. Bahwa sekalipun dia itu anak Allah, dia pun dicobai. Dan dia menang. Sehingga kita hari ini kalau kita mau menang di dalam pencobaan dalam kehidupan kita, kita bisa lihat kepada Yesus. Amin, saudara. Saudara, padang gurun itu di dalam versi kita itu apa sih? Padang gurun itu identik dengan penderitaan. Dari kacamata kita, padang gurun itu identik dengan ketidaknyamanan. Itulah sebabnya kita nggak suka berada di situ. Padang gurun bukan tempat yang favorit buat kita. Tapi Alkitab itu berkata, rancanganku bukan rancanganmu, pikiranku bukan pikiranmu. Dengan kata lain, yang terbaik dari Tuhan, itu bisa jadi kita berpikir itu terburuk buat kita. Apa yang kita anggap buruk, bisa jadi itu yang terbaik bagi Tuhan. Karena pikiran kita dengan pikiran Tuhan itu berbeda. Berkaca dari perjalanan bangsa Israel masuk ke padang gurun, Tuhan tidak pernah memaksudkan padang gurun itu jadi kuburan mereka. Itu jauh dari rencana Allah, itu jauh dari pikiran Tuhan. Tapi sayangnya, pertanyaannya, kenapa kok orang-orang Israel itu mati di padang gurun? Salah satu penyebabnya adalah cara pandang mereka terhadap padang gurun itu salah. Mereka melihat padang gurun dengan kacamata mereka bukan dari kacamata Tuhan. Mereka melihat padang gurun itu dari perspektif mereka sendiri, sehingga akibatnya mereka bersungut-sungut, mereka bahkan mencobai Tuhan, dan mereka mati di padang gurun. Hari ini saya akan bagikan ada 3 perspektif Tuhan tentang padang gurun, dan kalau kita bisa inline dengan perspektif Tuhan, kita akan menang di dalamnya. Katakan amin. Yang pertama saudara, kita langsung saja. Ternyata padang gurun itu adalah tempat transit. Katakan transit. Coba kita buka sebuah ayat supaya untuk menjelaskan kepada saudara, Keluaran 13 ayat 17. Keluaran 13, kita baca ayat yang ke-17, dikatakan begini. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Jadi rupa-rupanya Tuhan itu setelah membebaskan mereka dari Mesir, sengaja membuat mereka itu melewati jalur Laut Teberau, menyeberanginya sehingga mereka itu kalau mau masuk ke Kanaan, mereka harus melewati sebuah tempat namanya padang gurun. Sementara ada jalur lain yang sebetulnya lebih cepat. Ya, ini kalau misalnya kalau Anda lihat di peta, ini itu Israel, ini Kanaan, mereka di Mesir, mereka itu menuju ke sini. Ini ada laut, mereka nyebrang, tapi di sini padang gurun untuk ke Mesir. Untuk ke Israel. Tapi mereka itu lewat, seharusnya kalau mereka lewat jalur ke atas, itu mereka nggak perlu menyeberangi laut. Mereka akan tiba di pesisir pantai, menuju ke Israel. Tapi itu melewat jalur Filistin. Di pesisir pantai itulah dinamakan nanti kalau saudara lihat di peta, zaman sekarang itu termasuk wilayah Palestina atau jalur Gaza. Perjalanan ini atau rute yang di sini itu namanya rute Via Maris. Rute ini pada zaman ini menjadi rute perjalanan perdagangan yang memang
banyak bangsa-bangsa atau dari Mesir itu lalui. Rupa-rupanya perjalanan ke sana itu hanya memakan waktu kurang lebih 12 sampai 14 hari. 2 minggu udah nyampe, saudara. Tapi yang terjadi Tuhan gak lewat jalur itu, kenapa? Karena resikonya sangat besar karena mereka akan menghadapi perlawanan dari bangsa Filistin yang sangat kuat pada zaman itu. Sehingga Tuhan berpikir kalau mereka masuk melalui jalur ini, mereka itu diperbudak selama 400 tahun, saudara. Mereka itu mentalnya mental budak. Mereka tidak siap untuk menghadapi peperangan. Itu sebabnya Tuhan ingin mempersiapkan mereka masuk ke padang gurun, saudara. Namun ada tapinya, saudara. Padang gurun itu bukanlah tempat mereka menetap. Itu adalah tempat transisi atau transit. Katakan transit. Namun sayangnya bangsa Israel melihat padang gurun ini dengan kacamata mereka, sehingga apa yang terjadi, saudara, respon mereka membuat mereka itu menetap di situ. Respon mereka membuat mereka itu tinggal cukup lama di sana. Bahkan kebenarannya, saudara, kalau Anda perhatikan ya, kalau Anda, ini sedikit pengetahuan, waktu mereka keluar dari Mesir, sampai ke laut Teberau, lalu Tuhan membelah laut, dari titik mereka pergi ke padang gurun, mereka itu enggak langsung ke Kanaan, tapi mereka menuju ke Gunung Sinai, katakan Gunung Sinai. Nanti di poin ketiga saya jelaskan kenapa kok mereka harus ke Gunung Sinai dulu. Di Gunung Sinai itu Tuhan menyatakan dirinya. Nah, perjalanan dari tempat mereka bertolak ke Gunung Sinai itu memakan waktu 2-3 bulan. Katakan 2-3 bulan. Coba Anda bayangkan ya, kita habis keluar, kalau kita ini Israel. Kita habis keluar dari Mesir. Masuk ke padang gurun, harusnya kalau lewat rute ke atas itu cuma 12 hari. Atau 14 hari lah, 2 minggu. Tapi rupa-rupanya mereka masuk ke padang gurun. Di padang gurun itu mereka melewati sebulan, 2 bulan, 3 bulan di padang gurun, saudara. Mereka sampai di titik namanya Gunung Sinai. Nah, mereka tinggal di Gunung Sinai itu kurang lebih hampir setahun mereka tinggal di situ. 11 bulan. Karena di situ itu Tuhan menyatakan dirinya. Lalu apa yang terjadi? Kejadian di Gunung Sinai itu banyak kejadian. Musa naik 40 hari, betul ya? Ternyata orang-orang Israel nggak sabar kepengen masuk ke tanah perjanjian. Mereka membuat patung anak lembu emas. Musa turun lagi, gitu ya, menggiling patung itu. Lalu Musa naik lagi kedua, 40 hari kedua kali, saudara. Itu sudah berapa waktu itu sudah terlewatkan. Jadi total ternyata mereka itu menetap di sana itu kurang lebih hampir setahun. Baru mereka menuju ke perjalanan sampai ke Kades Barnea. Perjalanannya kurang lebih 2-3 minggu. Di Kades Barnea ini, saudara, Musa memerintahkan 12 pengintai untuk mengintai tanah perjanjian. Jadi dari Gunung Sinai, 3 minggu sampai ke Kades Barnea, Musa mengirim 12 pengintai 40 hari mengintai. Lalu balik di situ. Begitu balik, rupa-rupanya orang-orang Israel menggerutu dan berkata, kita mustahil bisa masuk ke tanah perjanjian. Saudara tahu ya kisahnya? Mereka mencobai Tuhan di situ, mereka menolak Tuhan di situ. Singkat cerita, saudara, dari Kades Barnea sebetulnya mau masuk ke tanah Kanaan itu cuma butuh waktu 11 hari. Katakan 11 hari. Coba kita buka ayatnya saja supaya Ulangan 1 ayat 2. Ulangan 1 ayat 2. 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai ke Kades Barnea melalui perjalanan gunung Seir. Jadi sebetulnya seharusnya masuk ke Kanaan dalam beberapa minggu masuk ke sana. Udah sebetulnya masuk ke tanah perjanjian hanya beberapa minggu. Tapi yang terjadi Tuhan delay sampai 40 tahun. Katakan 40 tahun. Kenapa? Apa message yang kita bisa terima? Saudara, saya nggak ngerti apa yang Anda alami.
Tapi mungkin saudara itu masuk di fase masuk ke tanah atau sebuah tempat namanya tempat transit atau tempat transisi. Tempat transit ini Tuhan tidak pernah rancangkan untuk Anda menetap di situ. Pernahkah saudara pergi ke perjalanan naik pesawat, lalu Anda harus transit dulu di sebuah kota? Bisa macam-macam waktunya. Anda bisa transit di situ 1 jam, 2 jam, ada yang 6 jam. Saudara, kalau perjalanan ke luar negeri seperti saya dulu pernah ke Israel, itu transit di sebuah kota, saudara, itu 9 jam. Di masa-masa transit itu kadangkala memang tidak menyenangkan karena kita harus delay, kita harus menunggu. Kita pengennya langsung direct. Pada kenyataannya Tuhan itu memang tidak pernah tidak pernah berfirman sebelumnya, pergilah, aku akan membebaskanmu dari Mesir, keluar dari Mesir, masuk ke tanah perjanjian. Tuhan gak pernah ngomong, tapi kamu harus transit dulu di padang gurun. Jadi keluar dari Mesir, masuk ke tanah perjanjian. Tapi kenyataannya Anda terkejut, ternyata kok ada tempat transit namanya padang gurun. Inilah yang dinamakan the land between, sebuah tempat antara masa lalu yang Anda tinggalkan dengan masa depan yang Anda ingin capai. Itu namanya tempat transisi, saudara. Kita sering menyebutkan tempat ini dengan bahasa for now, untuk sementara atau sekarang ini. Saya masih tinggal di rumah orang tua, gitu ya. For now, sekarang ini saya masih membantu usaha keluarga. For now, saya masih cari pekerjaan. Ya, apa saja, pekerjaan apa saja dulu. Ini adalah masa transisi antara masa lalu yang kita tinggalkan dengan masa depan yang kita ingin capai. Mungkin kalau Anda mahasiswa, saudara itu lulusan yang belum dapat pekerjaan. Itu masa transisimu. Itu masa padang gurunmu. Mungkin hari ini Anda adalah seorang pengusaha yang ingin meniti usaha, merintis sebuah usaha, tapi hari ini perusahaan Anda belum untung. Mungkin Anda adalah seorang single parent yang mengurus anak sendiri. Mungkin Anda sedang pindah kerja, saudara, dan Anda pindah kerja ke sebuah kota yang hari ini Anda jalani tanpa kepastian. Anda punya mimpi, tapi Anda berada di tempat itu. Saudara adalah pasangan yang baru menikah, tapi realita yang Anda realita yang Anda impikan, itu enggak sesuai dengan kenyataan. Mungkin Anda adalah orang tua yang menunggu atau menantikan kehadiran anak. Mungkin saudara punya situasi khusus, orang tua saudara sakit, sehingga Anda harus rela meninggalkan pekerjaan di kota tertentu, supaya Anda balik ke kota di mana orang tua Anda tinggal untuk merawat mereka. Itu adalah tempat-tempat transisi. Saudara, Mesir itu subur loh saudara. Tapi sayangnya orang Israel diperbudak. Tuhan janjikan tanah yang gak kalah subur namanya tanah Kanaan. Penuh susu dan madunya. Tapi sekarang mereka mendapati diri mereka ada di padang gurun. Nah total kalau saya coba hitung secara kasar, total kalau mereka nggak memberontak dan mereka itu masuk ke tanah perjanjian, jadi pertama 3 bulan plus 11 bulan plus 11 hari, gitu ya, di plus itu kurang lebih mereka itu hampir 1,5 tahun atau lebih tepatnya 1 tahun 4 bulan 12 hari. 1,5 tahun mereka itu akan masuk ke tanah perjanjian. Pertanyaannya, kenapa kok mereka perlu 1,5 tahun? Semuanya tergantung dari respon, katakan respon. Kalau mereka nggak bikin patung anak lembu emas, mereka lebih cepat. Kalau mereka nggak bersungut-sungut, mereka lebih cepat. Tapi bukannya 1,5 tahun, kalau mereka waktu itu nurut setelah 12 pengintai datang membawa kabar, kalau mereka memilih untuk maju,
Mereka paling tidak itu 1,5 tahun ada di tempat transit tersebut namanya padang gurun. Tapi rupa-rupanya mereka malah memberontak kepada Tuhan. Respon mereka menentukan akhirnya jadi 40 tahun, saudara. Kenapa, saudara? Karena tempat transisi itu adalah tempat subur untuk keluhan itu berkembang. Saudara, ini ujiannya. Ketika Anda ada di masa-masa menunggu atau masa-masa transisi, saudara, Anda punya dua pilihan. Apakah saudara tetap fokus kepada janji Tuhan dan mensyukuri semua penyertaan Tuhan di tengah masa transisi itu, atau Anda mengembangkan sikap kecewa kepada Tuhan, bersungut-sungut kepada Tuhan. Karena tanah ini adalah tanah yang sangat subur untuk keluhan, kekecewaan itu berkembang. Katakan tanah subur untuk kekecewaan berkembang. Saya nggak ngerti apa yang Anda alami. Mungkin Anda di masa transisi. Tapi sikapmu itu akan menentukan seberapa lama Anda berada di situ. Semakin Anda mengembangkan keluhan, kekecewaan, bersungut-sungut, semakin lama Anda berada di situ. Saudara, tapi kalau Anda kembangkan syukur, yang Anda kembangkan itu iman kepada Tuhan, kalau sikap Anda itu baik, saya percaya apa yang Tuhan janjikan, di tempat di mana Tuhan mau janjikan Anda akan ke sana jauh lebih cepat. Katakan amin. Yang kedua, tanah transit itu juga tempat yang subur untuk Anda itu ngalami mental breakdown atau keputusasaan. Bahkan Musa pun itu sampai mau mati, saudara. Musa itu pernah burn out, merasa bahwa aku sudah gak sanggup handle orang-orang Israel. Yang kurang lebih jumlahnya itu antara 1 sampai 3 juta. Tapi, saudara, jangan khawatir. Di tempat itulah juga, tempat tanah transisi itu juga menjadi tempat di mana Tuhan itu menyediakan. Katakan Tuhan menyediakan. Buktinya apa? Ketika Musa itu burn out, lelah secara emosi, putus asa, Tuhan itu siapkan 70 orang untuk mendampingi, 70 tua-tua untuk bisa mensupport kepemimpinan Musa. Dengan kata lain, yes, tanah transisi itu tempat yang subur di mana keluhan itu bisa berkembang. Tanah transisi itu adalah tempat yang subur di mana keputusasaan bisa berkembang. Tapi, ada tapinya. Tanah transisi itu juga tempat di mana Tuhan memelihara dan menyediakan. Katakan amin. Sekarang responnya, pilihan respon itu ada di tangan saudara. Anda mau fokus kepada negatifnya, atau Anda mau fokus kepada penyertaan dan penyediaan Tuhan di padang gurun. Saya mau tanya, di padang gurun Tuhan tinggalkan mereka? No. Di padang gurun itulah Tuhan itu menyatakan dirinya. Di padang gurun itu mereka tidak kelaparan sebetulnya. Di padang gurun Tuhan lindungi ada tiang awan, tiang api. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, bahkan ketika Musa itu mengalami mental breakdown, Tuhan sediakan penolong. Berarti padang gurun itu adalah tempat di mana Tuhan menyediakan. Tempat di mana Tuhan memelihara dan bahkan menyertai. Pilihan di tangan kita. Saudara, hari ini kalau Anda berada di tempat transisi, saya menguatkan Anda. Itu hanyalah sementara, katakan amin. Itu bukan akhir, Tuhan gak pernah rancangkan itu menjadi kuburan saudara. Itulah sebabnya respon Anda menentukan seberapa lama Anda di situ. Kalau Anda mau fokus pada penyertaan dan penyediaan Tuhan di masa-masa itu, saudara, saya percaya saudara, Anda tidak akan jatuh kepada keputusasaan atau jatuh kepada keluhan, komplain atau sungut-sungut. Katakan amin. Yang kedua saudara,
Jadi yang di mata Tuhan, yang pertama, padang gurun itu adalah tempat sementara, masa transit. Yang kedua, ternyata padang gurun adalah sekolah karakter. Katakan sekolah karakter. Kenapa kok saya bisa katakan seperti itu? Bapak Ibu, ketika dunia mengalami padang gurun bersamaan, yaitu beberapa tahun yang lalu, yaitu masa COVID, saudara. Di masa COVID itulah Bapak Ibu sebetulnya kita semua masuk ke dalam yang namanya masa padang gurun. Setiap pribadi mungkin konteksnya berbeda-beda. Disitulah sebetulnya Tuhan itu menyekolahkan kita dalam sekolah kehidupan, sekolah karakter. Paling tidak ada 3 hal ketika saya pelajari firman Tuhan, kenapa itu bisa dikatakan sebagai sekolah karakter. Coba yang pertama saudara, ternyata itu adalah sekolah kebergantungan. Katakan sekolah kebergantungan. Tuhan waktu mengizinkan mereka masuk ke padang gurun, Tuhan itu mencabut semua sumber daya alami mereka. Untuk minum aja mereka harus bergantung kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengeluarkan air dari batu, mereka pasti mati. Karena di situ itu tidak ada minimarket. Di situ juga tidak ada pasar. Tuhan mencabut semua sumber daya yang mereka bisa andalkan. Jadi satu-satunya yang mereka bisa andalkan hanyalah Tuhan. Mereka tidak mungkin bisa hidup di padang gurun selama itu tanpa Tuhan. Makanya kalau Anda di padang gurun, saya nggak ngerti padang gurun Anda apa, Anda akan dibuat suka nggak suka, mau tidak mau mengandalkan Tuhan. Saudara nggak bisa lagi andalkan diri Anda nggak bisa andalkan koneksi Anda nggak bisa andalkan segala sesuatu yang menjadi sandaran saudara. Mau tidak mau kalau Anda lewati padang gurun, mungkinkah itu sebuah kesulitan, mungkinkah itu sebuah masalah, di titik itu Anda nggak bisa andalkan siapapun kecuali Tuhan. Katakan amin. Bahkan untuk makan aja, mereka harus bergantung kepada Tuhan kirim dari langit. Namanya mana. Untuk mereka bisa bertahan dari panas, mereka harus berlindung di balik tiang awan. Kalau tiang awan itu memberikan kesejukan di teriknya panas matahari waktu siang. Tapi waktu malam dinginnya luar biasa. Mereka nggak mungkin bisa bertahan hidup kalau tidak ada tiang apinya Tuhan. Dengan kata lain, waktu Anda masuk ke padang gurun, Tuhan itu menyingkirkan semua sumber andalan saudara selama ini, dan suka tidak suka, mau tidak mau, Anda hanya bisa andalkan Tuhan. Katakan amin. Itu namanya sekolah kebergantungan. Anyway, saya lupa baca ayatnya, mari kita baca dulu ayatnya ya. Ulangan pasal yang ke-8. Ulangan 8 ayat 2-5. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud, katakan dengan maksud. Jadi kalau hari ini Anda di masa padang gurun, saudara, dan Anda tahu itu bukan karena kesalahan saudara, bukan karena dosa, bukan karena perbuatan Anda, pasti kalau Tuhan mengizinkan Anda masuk di situ ada sebuah maksud, katakan amin. Itu bukan kecelakaan. Itu bukan karena Tuhan ingin menghancurkan hidup Anda. Tapi di balik itu pasti ada sebuah maksud, pasti ada tujuannya. Ternyata maksudnya adalah merendahkan hatimu dan mencobai engkau, menguji maksudnya, untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar, memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti, katakan membuat engkau mengerti, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu,
kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun ini, maka haruslah engkau insyaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Yang pertama itu adalah sekolah kebergantungan. Saudara, mereka harus makan mana yang Tuhan berikan kalau mau bertahan hidup. Mereka harus bertahan, mereka hanya bisa bertahan dari dingin, dari cuaca, dari panas, dari dingin, karena Tuhan memberikan tiang awan, tiang api. Mereka bisa minum karena Tuhan mengeluarkan air dimanapun mereka singgah atau mereka berkemah. Saudara, itulah namanya sekolah kebergantungan. Katakan amin. Di padang gurun ini, mau tidak mau, suka tidak suka, saudara nggak bisa andalkan sumber-sumber alami saudara yang selama ini ada. Mungkin itu kepandaian saudara, mungkin itu koneksi saudara, mungkin itu uang atau harta saudara, tapi ada di sebuah titik, Anda mau tidak mau, Anda perlu berseru kepada Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, yang pertama itu sekolah kebergantungan, yang kedua itu sekolah ketaatan. Katakan sekolah ketaatan. Alkitab berkata, ya, supaya membuatmu mengerti, katakan mengerti, bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi hidup dari segala sesuatu yang Tuhan ucapkan. Dengan kata lain, di padang gurun itu Tuhan melatih mereka. Apa yang dilatih? Yaitu ketaatan. Kalau mereka mau hidup, mereka harus dengar dan taat kepada perintah Tuhan. Contoh, Tuhan berfirman, dari hari pertama sampai hari kelima, engkau harus ambil mana setiap hari. Katakan setiap hari. Mereka tidak bisa protes, Tuhan kenapa engkau enggak turunkan sekali, tapi mananya itu bisa untuk seminggu. Jadi kita cukup seminggu sekali aja kita ambil. Kalau mereka tidak menuruti Tuhan, mereka akan kelaparan. Dan mana itu turun ada jamnya, katakan ada jamnya. Kalau mereka terlalu siang, mana itu sudah mencair. Tapi di hari ke-6 engkau harus ambil untuk 2 hari. Inilah keajaibannya. Hari pertama sampai hari kelima, itu mana itu bisa tahan cuman sehari. Tapi di hari ke-6 mereka itu harus ambil untuk 2 hari. Karena hari ke-7-nya itu hari Sabat. Mereka nggak boleh keluar. Kalau mereka nggak nurut, katakanlah mereka itu berkata, loh kemarin ngomongnya sehari untuk sekali. Kok suruh ambil 2 kali untuk 2 hari. Ada yang nggak nurut. Akhirnya di hari ke-7 mereka melanggar hukum Sabat, mereka cari mana, ternyata mana tidak turun dari langit. Dengan kata lain, kalau mereka mau hidup, mereka harus menuruti apa saja yang Tuhan ucapkan. Katakan amin. Bukan hanya itu, Tuhan berkata, kalau tiang awan tiang api itu berjalan, haruslah engkau beres-beres mengikuti tiang awan tiang api itu, jangan tinggal. Kemanapun tiang awan tiang api pergi, engkau harus melangkah. Coba kalau Anda jadi orang Israel, kadang itu menetapnya itu random saudara. Kadang bisa menetapnya itu berkemah itu sebulan, 3 bulan, kadang itu cuma sehari. Coba bayangkan, saudara sudah bangun kemah itu gak gampang. Repotnya bukan main. Baru bangun kemah, sehari tiang awannya jalan lagi. Anda masih goreng tahu. Walah ruwet, ribet harus beres-beres lagi gitu ya. Kenapa kok Tuhan gak 3 bulan aja? Ternyata bisa jadi, kenapa kok tiang awannya itu jalan cuman sehari. Kita gak pernah tahu, bisa jadi besoknya itu ada badai di daerah itu. We never know. Makanya kalau engkau mau survive, kau harus ikuti pimpinan tiang awan tiang api. Mungkin ada yang berpikir, loh kita ini sebulan yang lalu kan juga pernah lewat di daerah sini. Sudahlah, kamu aja yang pergi, gua menetap di sini, ntar juga paling muternya ke sini lagi. Begitu mereka stay,
mereka cari air nggak dapat air. Mereka dimangsa oleh ular tedung. Mereka dipakut ular. Mereka kepanasan waktu siang, mereka kedinginan waktu malam. Dengan kata lain, kalau mereka mau tetap hidup, mereka harus ikuti kehendak Tuhan. Ini poinnya Bapak Ibu. Hidup mati itu bukan masalah roti. Kalau Tuhan mau Anda hidup walaupun gak ada roti, kalau Tuhan sudah berkehendak, Anda akan tetap hidup. Katakan amin. Yang Tuhan mau adalah Anda ikuti kehendak Tuhan. Saudara ikuti perintah Tuhan. Makanya kalau hari Minggu begini ya, ini nanti di khotbah kedua sih, anyway. Kadang ada pencobaannya itu berkaitan dengan daging. Anda mungkin seorang pengusaha. Saudara tahu hari Minggu itu sering Anda itu bolos atau tidak bisa ke gereja karena Anda buka toko. Apakah boleh dosa buka toko? Enggak. Tapi selama bertahun-tahun demi buka toko Anda tidak pernah ke gereja. Anda merasa bahwa ada banyak potensi uang atau potensi keuntungan yang Anda bisa peroleh di hari Minggu. Guess what? Kalau Tuhan suruh Anda kebaktian, tutup toko Anda kebaktian, saya percaya Anda gak akan kehilangan berkatnya, katakan amin. Dengan kata lain, walaupun mungkin Anda melewati banyak pelanggan, kalau Tuhan katakan engkau diberkati, engkau akan diberkati. Kalau Tuhan katakan kau tetap hidup walaupun tutup toko, engkau akan hidup kalau memang Tuhan sudah berkehendak. Katakan amin. Jadi itulah maksud, kita hidup itu bukan dari roti, tapi dari kehendak Tuhan. Kalau Tuhan memang berkehendak kita hidup, ya kita pasti hidup. Makanya yang Tuhan mau adalah kita ikuti perintah Tuhan. Katakan amin. Sekolah yang ketiga itu adalah sekolah ketulusan atau sekolah kemurnian. Katakan sekolah ketulusan dan kemurnian. Perhatikan ayat ulangan 8 tadi dikatakan Tuhan membiarkan mereka lapar. Coba saya mau tanya, sebetulnya mereka kelaparan tidak sih? Mereka enggak kelaparan. Ada arti lebih dalam dari membuat mereka lapar di sini. Apa maksudnya lapar di sini? Lapar di sini adalah maksudnya begini loh. Tuhan itu tidak memberikan apa yang mereka inginkan, tapi Tuhan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Saya ulangi, Tuhan tidak memberikan apa yang mereka inginkan, namun Tuhan tetap memenuhi kebutuhan mereka. Makan, minum semuanya terpenuhi, tapi Tuhan gak kasih yang mereka inginkan. Coba bayangkan kalau Anda jadi orang Israel. Tiap hari makannya mana? Itu ibarat kalau zaman sekarang makan, tiap hari makan roti tawar. Saya mau tanya, seminggu Anda tiap hari makan roti tawar, kepengen gak makan bakmi? Pasti kepengen. Pengen gak saudara makan pizza? Pengen gak saudara makan masakan-masakan Nusantara? Rawon, soto, nasi padang. Saudara masuk ke padang gurun, tiap hari makanannya roti tawar, saudara. Pasti Anda akan craving, Anda lapar untuk segala sesuatu yang bisa memenuhi keinginan atau hasrat saudara. Coba, saya nggak ngerti siapa yang pernah Anda itu pergi berlibur ke tempat-tempat misalnya pemandangannya indah. Kalau di dalam negeri sendiri itu misalnya daerah Magelang, daerah Jawa Tengah, misalnya ada pegunungan itu, atau kalau di luar negeri itu saudara bisa pergi ke mana? Ke Australia atau New Zealand atau bahkan ke Swiss. Kita lihat dari sosial medianya, saya belum pernah ke sana, tapi lihat dari sosial medianya itu seperti kayak negeri di awan, seperti negeri kepengen ke sana. Saudara, kalau Anda keluar negeri itu ada 4 musim, itu berarti kadang ada masa musim, apa itu saudara? Musim bunga. Itu indahnya bukan main.
Tapi di sini, di padang gurun, mereka lihat itu apa saudara? Pasir. Ya, kekeringan, tandus, nggak ada sungai, nggak ada ijo-ijonya. Yang ada hanyalah semuanya kusam, pasir. Nggak ada tanda kehidupan. Itu pemandangan mereka yang mereka lihat setiap hari. Bayangkan, pastilah kalau Anda di zaman itu, Anda kepengen ke pantai, saudara kepengen ke pegunungan, saudara pengen lihat yang ijo-ijo. Tuhan tidak memberikan apa yang mereka inginkan, tapi Tuhan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Saudara, saya mau tanya, tujuannya apa? Alkitab katakan, untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Apakah engkau tetap berpegang kepada perintahnya atau tidak. Jadi sebetulnya, masa sulit itu akan mengekspos hati saudara. Masa-masa padang gurun itu akan mengekspos hatimu. Apakah selama ini yang Anda kejar itu pribadi Tuhan atau berkatnya? Apakah selama ini Anda ikut Tuhan itu hanyalah karena kebaikan-kebaikannya? Bagaimana kalau yang Anda anggap baik itu ternyata buruk bagimu? Saudara, bagaimana kalau kebaikan Tuhan itu tampak buruk bagimu? Apakah Anda tetap setia kepada Tuhan? Apakah Anda tetap mengejar Tuhan? Orang Kristen seringkali salah alamat atau kesasar, katakan kesasar. Kita ikut Tuhan kalau segala sesuatunya kita pandang baik. Tapi kalau kita melihat bahwa Tuhan kok sepertinya enggak lagi menyenangkan bagi kita, enggak lagi baik, padahal Tuhan itu mutlak baik, katakan amin. Tapi kebaikan Tuhan itu seringkali sukar untuk kita pahami dengan akal dan otak kita, betul enggak? Saudara, kebaikan Tuhan itu kadang sukar dipahami. Tuhan mengizinkan kita masuk ke masa padang gurun itu bagian dari kebaikan Tuhan. Saudara, tapi kadang sukar kita pahami, betul enggak? Nah, kalau kebaikan Tuhan itu tampak buruk bagi kita, apakah Anda tetap masih setia? Apakah Anda tetap masih ikut Tuhan? Kalau misalnya janjinya tidak diberikan, kalau misalnya banyak hal itu terasa seperti Tuhan tidak memberikan kepada kita, nah itulah sebabnya sekolah padang gurun itu adalah sekolah kemurnian atau ketulusan. Tuhan ingin lihat, Tuhan merendahkan hati mereka, ingin melihat, ingin menguji apa yang sebetulnya ada di hati kita. Makanya masa-masa sulit itu akan mengekspos hati kita sebenarnya. Saudara, kalau Anda kecewa, coba lihat harapan-harapan saudara. Jangan-jangan saudara kecewa kepada Tuhan karena Anda punya harapan yang salah. Jangan-jangan Anda hari ini marah kepada Tuhan karena Anda punya harapan yang salah. Mungkin harapan saudara kalau aku ikut Tuhan semuanya mulus. Kita berharap kalau kita ikut Tuhan pasti gak ada hujan, gak ada panas. Ternyata sementara kita ikut Tuhan ternyata juga ada panas, ada hujan. Tapi satu hal yang Tuhan janjikan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Katakan amin. Itu yang kedua. Rupa-rupanya padang gurun itu adalah sekolah karakter. Ada amin? Yang terakhir saudara. Rupa-rupanya padang gurun itu adalah tempat pengenalan. Kalau yang pertama itu adalah tempat transisi atau transit. Kedua adalah sekolah karakter. Yang ketiga, rupa-rupanya ini adalah tempat pengenalan. Coba kita buka, saudara, firman Tuhan. Hosea pasal 2, ayat 14 sampai 20. Hosea pasal 2 ayat 14 sampai 20. Sudah muncul ayatnya? Coba perhatikan ya. Sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia kemana saudara?
ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Jadi di padang gurun ini adalah tempat di mana Tuhan itu menarik, membujuk hati kita. Membawa kita kemana? Ke padang gurun, karena di padang gurun itu ternyata Tuhan itu mau bicara menenangkan hati kita. Tuhan mau menjumpai kita secara personal. Katakan amin. Dan ternyata ayat 15 dikatakan, aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana. Dan membuat lembah Akor. Lembah Akor itu ibarat lembah yang tidak ada harapan di situ, tapi menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan dirinya di sana seperti pada masa mudanya. Seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Katakan merelakan dirinya. Nah, sampai sini dulu ya. Saya coba terjemahkan ayat ini. Jadi gini loh, Tuhan itu membujuk kita masuk ke padang gurun untuk dia itu bisa jumpa sama kita dan bicara menenangkan hati kita. Dan di padang gurun itu Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita. Lembah Akor kita diganti pengharapan. Katakan amin. Lalu dikatakan apa saudara? Kebun anggurnya aku buat justru dari padang gurun. Aku akan membuatmu kebun anggur. Itu adalah sebuah gambaran bahwa Tuhan itu di padang gurun akan menyatakan kesetiaannya, menyatakan kasih-Nya, menyatakan bahwa dia adalah pribadi yang sempurna dan bertanggung jawab atas hidupmu. Dia akan menyatakan dirinya dari situ. Katakan amin. Sehingga Anda sampai di sebuah titik, Anda merelakan diri seperti pada waktu masa mudamu. Maksudnya apa? Ketika Tuhan menyatakan dirinya bahwa dia setia, dia itu bertanggung jawab, dia itu menyediakan, saudara, Anda akan sampai dalam sebuah titik di mana Anda merelakan diri untuk masuk dalam sebuah hubungan yang jauh lebih personal, jauh lebih intim daripada sebelumnya. Katakan amin. Itu maksud ayat itu. Lalu di ayat 16. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku, tidak lagi memanggil aku Baalku. Baal itu lambang dari kata Baal itu tuan, katakan tuan. Nah, tuan di sini itu bukan tuan yang baik, tapi tuan yang kejam. Kamu nggak akan memanggilku Baal, tuan yang kejam, seperti berhalamu di masa lalu, tapi engkau akan memanggilku suami. Ini adalah hubungan yang sangat intim. Lalu aku akan menjauhkan nama para Baal dari mulutmu, maka nama mereka tidak lagi disebut. Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang, dengan burung-burung di udara, dan binatang-binatang melata di muka bumi. Aku akan meniadakan busur panah, pedang, alat perang dari negeri, dan akan membuat engkau berbaring dengan tentram. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Engkau akan mengenal aku. Jadi ketika Anda masuk di dalam masa padang gurun, sebetulnya itu adalah invitation, undangan dari Tuhan, untuk Anda masuk dalam sebuah hubungan yang lebih dalam dan lebih personal dengan Tuhan. Katakan amin. Sebab di padang gurun itu Tuhan akan menyatakan kasih sayangnya, Tuhan akan menyatakan kesetiaannya, Tuhan akan menyatakan dirinya kepada saudara. Membuktikan bahwa dia bertanggung jawab, dia setia dan dia tidak pernah ingkar janji. Makanya di padang gurun Tuhan pelihara mereka, Tuhan melindungi mereka. Katakan amin. Sehingga yang Tuhan nantikan adalah Anda berada di satu titik di mana Anda merelakan dirimu seperti pada masa mudamu. Engkau merelakan dirimu di mana engkau masuk dalam sebuah hubungan yang lebih intim, lebih personal dengan Tuhan. Dan itu terjadinya di mana? Di padang gurun. Jadi masa padang gurun ini adalah masa paling subur di mana Anda itu intim. Karena di masa itu
Saudara, yang Tuhan harapkan adalah dia mengenalmu. Engkau mengenal dia. Katakan amin. Halo, amin saudara. Saya tutup dengan ini. Cuman sayangnya bangsa Israel pada waktu itu kenapa mereka binasa di padang gurun? Sederhana. Tuhan mengundang mereka, tapi mereka menolak. Singkat cerita ya, Tuhan menyuruh mereka untuk mempersiapkan diri. Jadi waktu mereka keluar dari Laut Teberau, mereka jalan kurang lebih 3 bulan sampai ke Gunung Sinai, Gunung Horeb. Saudara, lalu Tuhan itu memerintahkan untuk mereka menguduskan diri. Karena Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka. Dan benar pada hari ke-7 Tuhan menyatakan dirinya, lalu Tuhan memberikan sebuah kode, kalau engkau mendengar bunyi sangkakala itu, maka semua orang Israel harus masuk ke gunung itu di mana Tuhan menyatakan dirinya. Tuhan itu menyatakan dirinya itu dengan api, dengan guntur, dengan kilatan yang menyambar-nyambar, saudara. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di Gunung Sinai itu. Lalu Tuhan kasih kode, waktu sangkakala berbunyi, semua orang Israel harus naik. Tapi apa yang terjadi? Orang Israel menolak undangan Tuhan. Mereka berkata, kalau begini caranya kami pasti mati. Lalu mereka mengutus Musa, kamu aja yang pergi ke atas. Nanti Tuhan mau ngomong apa? Sampaikan kepada kami. Di titik itu, Tuhan patah hati, saudara. Di ayat, saya nggak bisa bukakan ya karena waktu saya tinggal 2 menit. Tuhan akhirnya ngomong gini, ya sudah Musa, nggak apa-apa. Apa yang mereka lakukan itu baik. Kiranya mereka takut akan Allah seperti ini. Sebetulnya waktu dulu saya baca ayat itu, saya pikir Tuhan berkenan dengan apa yang mereka lakukan. Enggak, sebetulnya Tuhan itu patah hati, tapi Tuhan itu menghibur diri. Tuhan ngomong gini, ya sudah Musa biarkan mereka pulang ke kemah mereka, tapi kamu stay lah di sini. Makanya Musa naik seorang diri. Cuman ditemenin sama Yosua, tapi Yosua berhenti di kilometer titik ini, lalu Musa naik. Makanya Yosua lah yang dipilih Tuhan jadi next leader. Kenapa? Karena Yosua lah yang naik bersama dengan Musa. Halo, amin. Tuhan patah hati, sejak itulah Tuhan pakai metode perwakilan. Katakan perwakilan. Sebetulnya itu adalah penolakan kepada Tuhan. Sejak itulah Tuhan itu gak langsung bicara sama mereka, tapi hanya melalui Musa. Orang Kristen zaman sekarang, hati-hati. Kita begitu terpaku kepada hamba Tuhan. Kita begitu tergantung kepada hamba Tuhan, sampai-sampai kalau kita mau buka bisnis, kita cari hamba Tuhan untuk cari, tolong apa kehendak Tuhan. Benar gak aku ini harus buka bisnis ini? Tolong nubuati. Saya pernah jumpa sama seorang nabi yang nabi ini sangat spesifik, sangat detail kalau dia bernubuat. Saya juga pernah dinubuatin waktu saya dulu kerjakan tugas akhir, saya kan sudah diutus ke Manado, itu tahun 2004. Saya balik ke Surabaya untuk saya kerjakan, lanjutkan tugas akhir saya. Di masa-masa itu kita full timer disuruh, jadi pas saya kerja gitu suruh ngantri untuk masuk ke seorang, ada hamba Tuhan, nabi. Satu orang satu persatu masuk, saya masuk ya udah, lalu dia berbahasa roh, lalu saya ngelihat kamu ini lagi kerjain tugas, kok tahu? Orang ini yang waktu saya baru punya anak pertama masih baby, orang ini yang bernubuat kamu sebentar lagi punya anak kedua. Saya menolak, no way, orang saya akan tunda. Saya nggak akan punya anak lagi sampai anak saya yang pertama umur sekian. Beneran saudara, istri saya hamil. Orang ini tajam sekali, lalu dia juga bernubuat, Tuhan akan memakaimu, lidahmu akan, saya masih ingat, digarami. Lalu di fase awal di dalam pertumbuhanmu, kamu akan menuai banyak jiwa-jiwa itu dari single. Maksudnya pro-M. Beneran gereja pada waktu itu ada satu fase, boomingnya itu pro-M itu bertobat. Istri saya pegang pro-M dari 80, tiba-tiba jadi 1000 dalam waktu beberapa tahun. Nubuatannya tajam sekali. Lalu dia pernah cerita sama saya, tapi sometimes saya itu capek. Kenapa? Tiap kali habis khotbah, kadang jalan kemana saya langsung diinterupsi sama orang.
minta tolong nubuatin saya. Bayangkan kalau itu cuma 1-2 biji gak apa-apa. Tapi kalau semua orang, kadang orang lagi capek, lagi lelah. Dia ngomong, sometimes karena saya ditodong begitu, saya juga masih manusia. Kadang nubuatan saya itu akhirnya bias sama daging. Saudara, hamba Tuhan juga manusia. Halo, amin. Dari situlah Tuhan itu mau bicara langsung sama orang Israel. Mau bersekutu langsung sama Israel. Tapi orang Israel menolaknya, aku gak mau bersekutu. Yang kami mau hanyalah formula. Sudah, gini aja. Musa yang naik ke atas, apa yang Tuhan mau? Nanti sampaikan kepada Musa. Mereka hanya inginkan rumus, bukan hubungan. Makanya Musa turun bawa tablet. Harusnya kalau mereka naik, mungkin gak ada cerita-cerita dikasih tablet. Mereka mungkin dengar Tuhan sendiri bicara. Katakan amin. Gak perlu pakai loh batu, tapi ini interpretasi saya ya. Ini bukan kebenaran. Bisa jadi kalau orang Israel naik ke atas, mungkin gak ada namanya Tuhan menulis 10 hukum perintah Allah di loh batu. Bisa jadi, ini interpretasi saya, Tuhan langsung bicara sama mereka. Dan mereka mencatatnya sendiri. Halo, amin. Nah, inilah yang namanya mentalitas perwakilan. Banyak orang itu hanya andalkan hamba Tuhan, tapi gak pernah membangun hubungan sendiri dengan Tuhan. Tapi kabar baiknya, saudara, kalau hari ini Anda ada di padang gurun, saudara, itu adalah undangan bagi saudara. Katakan amin. Ini yang terjadi. Saya tutup dengan ini. Ketika Anda masuk dalam padang gurun, Tuhan akan kaya menyatakan kesetiaannya dalam hidup Anda. Tuhan akan membuktikan bahwa Dia tidak akan meninggalkan saudara. Katakan amin. Dia akan menuntunmu. Dari situ Anda akan melihat Tuhan bukan dari apa kata orang. Tuhan itu setia. Tapi yang dia nantikan adalah Anda sampai di sebuah titik. Makanya ada kata Tuhan membujuk Anda masuk ke padang gurun. Itu maksudnya apa? Kata membujuk itu Tuhan menarik hatimu. Tuhan ingin memenangkan hatimu supaya Anda sampai di sebuah titik. Anda mengejar Dia lebih daripada yang lain. Anda mengenal Dia lebih daripada yang lain. Itulah maksud dari padang gurun versinya Tuhan. Itu hanyalah tempat sementara, tempat transit. Tuhan gak ingin Anda mati dan terkubur di situ. Tuhan ingin Anda keluar sebagai pemenang, namun responmu jadi penentu. Yang kedua, itu adalah sekolah karakter. Tuhan ingin membuat Anda mengerti apa maksud Tuhan. Apa maksud pembelajaran Tuhan Anda diizinkan masuk ke padang gurun. Makin Anda gak mengerti, makin lama Anda mengeraskan hati gak ngerti. Gak lulus-lulus, Anda akan terus muter-muter di situ. Tapi kalau Anda paham dan mengerti maksud Tuhan, Anda akan keluar sebagai pemenang. Apa maksudnya? Ternyata Dia ingin Anda sekolah bergantung dengan Dia. Dia ingin Anda sekolah taat dengan Dia. Dan yang terakhir, Tuhan ingin Anda masuk dalam sekolah kemurnian atau ketulusan. Kalau Anda ngerti maksud Tuhan ini, Anda bertobat, Anda langsung lulus. Kalau nggak bertobat, seperti kita zaman SD, SMP, kalau kita gak lulus ujian, kita akan terus Kita akan terus ketemu ujian yang sama di area yang sama. Katakan amin. Makanya kalau Anda ya ke gereja, diuji dengan ujian kekecewaan, Anda gak lulus, Anda keluar gereja, pindah ke gereja manapun, Anda akan ketemu ujian yang sama. Bedanya apa? Orangnya beda, aktor-aktornya beda, tapi dramanya sama. Anda gak lulus di satu titik, Anda akan diuji lagi di hari depan. Cuman bedanya, another place, another person, but the same drama. Sampai Anda lulus, taat, sekolah karakter, sampai Anda dipandang Tuhan lulus, baru Anda naik level. Seperti dulu, kalau kita gak lulus ujian SMP 3, ya gak bisa masuk SMA 1. Yang ketiga,
ternyata itu adalah tempat di mana Tuhan menarik membujuk hati kita untuk kita masuk dalam sebuah dimensi hubungan yang lebih dekat, lebih intim.